Jadi begini Bu ya, orang tua saya itu terlibat hutang dan pinjaman yang jumlahnya cukup besar, mungkin mencapai ratusan juta, dan juga selain hutang yang sangat besar terhadap beberapa tetangga, juga ada dan pihak lembaga riba, bank konvensional, dan beberapa lembaga lain yang itu juga cukup menjerat gitu ya, kedua orang tua saya yang memang ya keluarga kami bisa dibilang cukup kekurangan, dan pada akhirnya beberapa tetangga itu sudah sempat mengancam hendak mempolisikan dan juga akan apa? Dari keluarga. Mengancam apa? Mencaci maki, mengancam gitu Bu ya. Ancamannya untuk segera uangnya bisa segera dikembalikan. Sedangkan kondisi kedua orang tua saya sudah benar-benar mentok Bu ya, kalau mungkin orang Jawa bilangnya sudah tidak tahu lagi dari mana dan meminta bantuan dari saudara siapa. Nah, alhamdulillah sekarang kondisi saya dan kakak saya sudah bisa bekerja, sudah bisa berkarir yang sudah lumayan baik. Namun dalam hal ini orang tua saya meminta Bu ya, kakak saya dan juga mungkin saya untuk mempertimbangkan mengambil opsi pinjam di bank konvensional dana segar untuk segera menutup beberapa kebutuhan kami terhadap orang tua, terhadap orang tetangga kami yang sudah sangat lama macet dan hak orang lain yang tertahan di kami Bu ya. Apakah meminjam uang dengan kondisi darurat di bank konvensional yang kami tahu itu riba Bu ya, guna memenuhi hak orang yang tertahan di kami, itu diperbolehkan, karena uang-uang dari tetangga-tetangga kami itu sampai menyebabkan anak-anak yang kita kesulitan untuk sekolah, ekonomi mereka bermasalah dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu ya pertanyaan dari saya, karena saya tahu bahwa riba itu haram, tapi di satu sisi hak orang lain itu yang saya sama kakak saya itu tidak baik. Apakah boleh dia mengambil uang di bank konvensional dengan kondisi yang seperti kami ini Bu ya? Terima kasih. Baik. Bismillah. Ahli surga itu macam-macam. Ada orang kaya raya di surga. Ada orang masuk surga melarat, pres, tapi nggak punya utang. Ada orang masuk surga orang punya utang. Nah ini. Jadilah orang tua Anda orang yang punya utang tapi masuk surga. Nasib buruk sudah punya utang, masuk neraka. Ini hati-hati. Ini rentetannya begitu, orang difahami. Nah, bagaimana Anda punya utang? Dalam Islam itu indah. Begini loh ya. Kalau memang jangan Anda, jika seseorang punya utang, apalagi dulu pernah punya masa lalu utang konvensional, itu adalah Anda untuk tobat. Maka yang berurusan dengan dunia riba lalu dinyungsepkan oleh Allah, itu sayang, biar dia sadar, kemudian setelah itu akan bangkit lagi kalau dia sadar insya Allah. Nah, punya utang, jadi gini, kalau Anda yang bertanya, orang tua Anda punya utang, maka wajib membayar jika memang ada uang. Itu indahnya dalam Islam. Kalau memang tidak punya uang, wajib bagi yang punya uang, yang meminjami, untuk memberikan tempo fanadhiratun ila maisarah. Gak boleh memaksa, harus kau bayar. Sebab kalau harus ngambil 5 suruh nyuri, gak boleh. Jadi kalau memang punya syariat, yang kita terlanjur meminjamkan kepada seseorang, kalau dia tidak mampu, kita wajib memberi tempo loh ya. Bukan dengan marah-marah. Kita wajib memberi tempo. Karena dasar kita untuk meminjamkan kepada dia, dasarnya untuk menolong dia, untuk mendapatkan pahala. Dan sudah dapat pahala, jangan dihancurkan dengan marah kita. Tapi tolong yang pinjam uang harus tahu diri dong. Yang nasib buruk, yang dosa itu apa? Punya uang nggak bayar utang, dicari susah. Ini yang banyak. Waktu kami menduga, apakah orang kaya yang pelit atau orang yang tidak mampu yang kurang ajar? Saya mikir. Akhirnya kita perbandingkan. Satu orang kaya ternyata Pak, dijahilin sama 15 orang fakir. 1:15. Banyak orang pinjam duit ke saya Bu ya, nggak pernah nyapa, nggak pernah datang. Saya cari susah, nggak tahu dia di mana. Berarti kan orang kaya 1 lawan 15 orang fakir.
Makanya kalau ada orang jadi orang fakir yang benar dong. Kalau nggak bisa bayar, laporan dong. Mohon maaf, saya nggak bisa bayar. Saya belum bisa bayar. Kadang malah marah-marah lebih serem dari yang punya duit. Wah, ini iblis juga ini. Na'udzubillah, ajib. Dia tidak tahu diri dia. Sudah dipinjemi, seharusnya kan minta maaf atau bagaimana. Kalau seandainya lah, bahkan kalau dibalik, ini kebalikannya. Yang pinjam duit malah marah-marah. Kalau seandainya yang punya uang kok marah-marah, Anda harus punya. Yang meminjamkan uang kok marah-marah, berarti jangan Anda. Yang dipinjami itu ngelus dada dan prihatin. Karena apa? Kasihan dia, takut pahalanya habis dia. Karena sudah minjamkan kemudian dia marah. Maka wajar dia marah. Karena apa? Dia punya hajat, tak taunya duitnya belum Anda bayar. Maka Anda jangan ikut marah. Anda terima saya dimarahi, ya mohon maaf. Saya berjanji kalau memang ada. Kamu ini caci makin apa-apa. Jadi pahala buat Anda dan niatnya, ya Allah, semoga dengan cacian ini aku banyak rezeki. Itu saja. Jangan lebih serem lagi. Memang Anda punya duit, gitu, punya utang. Jadi adab itu tetap penting supaya bisa jadi dengan kelembutan perilaku Anda, orang itu mengatakan sudahlah aku bebaskan. Atau malah dikasih modal kamu usaha ya, kamu orang jujur, sebetulnya kamu hanya ditipu. Yang jelas pertolongan dari Allah. Makanya kalau ada orang punya utang, ingin lari dari bayar utang, langsung dimiskinkan oleh Allah. Hati-hati. Orang pinjam duit kok diam-diam ingin lari, langsung gak ditolong oleh Allah. Nyungsep dia. Makanya dalam utang Anda harus minta hitam di atas putih kalau Anda yang pinjam duit. Karena di saat Anda minta hitam di atas putih, Anda berjanji untuk membayarnya. Maka akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau Anda pinjam duit sama orang, kemudian Anda ingin lari, lihat, langsung gak punya duit, nyungsep. Makanya hati-hati urusan utang itu berjanji saya. Makanya kami kalau utang kepada para hamba-hamba Allah, para yang pernah saya pinjami, saya harus hitam di atas putih. Kenapa? Biar ditolong oleh Allah. Kalau saya mati, ada urusan dengan anak saya. Hati-hati jangan lari dari bayar utang. Nah, kalau Anda mengatakan tidak mampu bayar utang dari ayah tua Anda, itu sudah selamat. Dia pun dicaci maki, diterima. Kemudian urusan sekolah anak Anda, orang tua Anda punya utang, berhak dapat zakat, Anda bisa komunikasi dengan tim mana, anak-anak bisa sekolah kok dengan diambilkan dari zakatnya orang-orang kaya. Itu boleh Anda mengambil dari zakat, boleh untuk kaya Anda. Sekali kasih link-link untuk itu semuanya ada. Ya nggak boleh Anda, ini mau dibisiki setan, masuk dunia haram, dunia riba. Lah ini bisikan setan, jangan dituruti. Sudah mau masuk sorga, di pintu sorga, panggil setan, sini, kasihan tuh, tolong dia. Ambil dunia riba, masuk lagi. Mengambil riba, itu ada boleh darurat. Nah, darurat itu yang dimain-mainkan sama orang, gitu aja sudah darurat. Darurat tuh mau mati kalau nggak pakai itu, darurat. Itu, jadi kadang-kadang gampang pakai darurat. Darurat tuh tidak dibatasi, dikit-dikit darurat. Hidupmu kok darurat terus, ini gimana? Itu loh, mohon maaf. Anda harus punya prinsip, yang nolong Anda Allah. Gitu loh. Kalau memang tidak punya duit, memang Allah uji untuk Anda sabar, Anda untuk belajar dicaci, orang tua Anda belajar dicaci, bagaimana menyikapi caci maki orang, bisa kamu balas dengan kelembutan dan sebagainya, pandai-pandai, bisa tidak mengambil hati orang yang lagi marah, itu ujian buat orang tua Anda. Dan semua yang punya kasus utang semacam itu, jangan Anda tambah lari, diblok, disebut macam, wah, aduh, Anda banyak minta maaf. Dan alangkah banyaknya orang, di balik permintaan maaf menemukan keajaiban, di antara dibebaskan atau dilepaskan rezekinya. Seperti itu. Jadi dari dua sisi indah dalam utang piutang. Yang punya duit jangan main-main. Tak tahu beli sesuatu yang nggak berguna sementara dia punya utang. Sedekah bantu ke al-bajah. Jangan bantu pondok, bayar utang dulu, bantu pondok, nggak ada urusan. Alasannya, oh pondok kan penting, perlu. Kayaknya ini sudah mulai khayal. Enggak. Jangan bantu ke pondok kalau Anda masih punya utang. Apalagi bisnis Anda masih haram. Beresi bisnis Anda baru bantu ke pondok. Urusi keselamatan diri Anda sendiri. Jangan memikir-mikir tentang bantu pondok segala macam. Selamat dulu lah nanti. Dari yang halal bersih seperti itu. Kemudian sisi lain, kalau Anda minjamkan uang kepada seseorang, sementara dia tidak mampu, nggak boleh Anda memaksa. Kalau Anda memaksa maksudnya apa? Terserah, nyuri kek, ngerampok kek, gitu. Begitu kan? Nggak boleh, makanya Al-Quran yang melarang Anda memaksa dia untuk membayar, fanadhiratun ila basarah. Kasih tempo agar dia bisa. Kasih tempo sampai ada kelonggaran untuk bisa membayar utang Anda. Seperti itu, jangan bergeming, jangan mau tergoda oleh syaitan. Sampaikan orang tua Anda, insya Allah orang tua Anda ahli surga. Dan selagi Anda berpegang dengan prinsip ini, Anda akan menemukan
pembuka rizki setelah ini. Wallah alam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.